Win over the fight. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti tahu bahwa setiap hari, saudara, tanpa kita sadari, setiap hari ini adalah hari-hari pertempuran, saudara. Ya, saudara suka atau tidak suka, saudara mau atau tidak mau, kita ada dalam sebuah pertempuran. Ya, nah kalau kita bicara tentang sebuah pertempuran, tentu kita harus tahu siapa yang menjadi lawan kita, betul? Ya, namanya pertempuran pasti ada lawannya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa menjadi lawan kita, saudara? Siapa lawan kita? Siapa musuh kita? Ya, musuh kita adalah iblis. Ya, musuh kita, firman Tuhan berkata, musuh kita bukanlah darah dan daging. Ya, bukan suami saudara, bukan istri saudara, bukan anak saudara, bukan orang tua saudara, bukan teman saudara, ya, bukan teman sepelayanan, ya, bukan mertua saudara, bukan anak mantu saudara. Musuh kita bukanlah darah dan daging. Ya, tapi musuh kita siapa? Iblis. Dia bisa pakai situasi, dia bisa pakai keadaan, dia bisa pakai orang-orang. Nah, hari ini saya akan bawa kita melihat supaya kita tahu siapa musuh kita, bukan untuk membesarkan dia, tapi kita belajar tentang apa yang menjadi strategi daripada musuh kita, sehingga kita tahu bagaimana cara mengalahkan dia dalam tanda kutip di dalam pertempuran kita hari ini, saudara. Suka atau tidak suka, ya, kita masih ada dalam sebuah pertempuran. Nanti kita akan belajar sama-sama pertempuran yang seperti apa, saudara. Nah, saudara, saya beberapa minggu yang lalu saya diundang untuk mengusir setan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan ada, saudara harus percaya juga bahwa iblis dan antek-anteknya, roh-roh jahat itu ada dan mereka itu nyata, saudara. Dunia roh itu lebih real daripada dunia kita hari ini. Karena firman Tuhan berkata, apa yang bisa kita lihat itu sementara. Katakan sementara. Kalau saudara bisa lihat mobil saudara, itu sementara. Kalau saudara bisa lihat rumah saudara, itu sementara. Bahkan kalau saudara bisa lihat tubuh saudara, itu sementara. Tapi apa yang tidak kelihatan, itu yang kekal, saudara. Ya, makanya Rasul Paulus berkata, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Ya, saudara, hidup ini bukan cuma memperhatikan apa yang kelihatan, tapi saudara harus perhatikan apa yang tidak kelihatan. Makanya dunia roh itu dunia yang lebih nyata, karena itu tidak kelihatan, tapi itu real. Dan apa yang ada yang terjadi di dalam dunia jasmani itu karena apa yang terjadi dalam dunia roh, saudara. Ya, Allah itu adalah roh. Malaikat-malaikat juga adalah roh. Dan hari ini kita akan melihat, saudara, musuh kita adalah iblis. Dia juga adalah roh. Ya, nah iblis itu saya akan mulai dari awal, saudara, supaya kita mengerti jalan ceritanya, saudara, secara cepat saja. Pada waktu Tuhan menjadikan iblis, dia tidak jadikan langsung jadi setan atau iblis, saudara. Ya, tapi dia menjadikan itu malaikat. Ketika Tuhan menjadikan, dia menjadikan namanya malaikat. Nah, kalau saudara pelajari, ada 3 jenderalnya Tuhan, 3 jenderal malaikatnya Tuhan. Ya, yang sering tertulis dalam Alkitab, 3 penghulu malaikat. Yang pertama namanya Mikael, katakan Mikael. Mikael itu adalah malaikat perang, saudara. Saudara akan temukan beberapa di dalam Alkitab, Mikael itu memimpin peperangan, saudara. Dan kemudian ada Gabriel. Gabriel itu adalah malaikat pembawa pesan. Jadi kalau saudara lihat Maria didatangi oleh malaikat, itu malaikat siapa? Gabriel. Dan malaikat-malaikat yang datang bawa pesan itu adalah Gabriel. Dia adalah penghulu malaikat yang membawai malaikat membawa pesan, saudara. Dan yang satu lagi itu namanya Lucifer. Katakan Lucifer. Nah, Lucifer ini malaikat yang diciptakan dengan sebuah keindahan, saudara. Ya, dia pada waktu dia diciptakan sangat indah tubuhnya. Itu membuat dia sombong. Jadi dosa pertama daripada malaikat, dosa pertama itu adalah kesombongan, saudara. Makanya Tuhan paling benci dengan kesombongan. Karena kesombongan itu berkata bahwa kita tidak perlu Tuhan. Kesombongan itu berkata bahwa kita bisa berjalan sendiri dalam hidup ini, aku tidak perlu Tuhan. Makanya dosa yang terbesar itu adalah dosa kesombongan, saudara. Dosa kesombongan. Makanya hati-hati, saudara. Ya, hati-hati dengan kesombongan. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal yang ke-28. Kita akan cepat saja, saudara. Yehezkiel pasal 28 ayat 13 sampai 19. Engkau di Taman Eden. Jadi Taman Eden ini pertama
bukan diciptakan untuk manusia, sebenarnya sudah ada penghuninya dulu saudara. Penghuninya itu adalah Lucifer. Engkau di Taman Eden, taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, ini batu-batu mahal saudara. Krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Ini batu-batu mahal semua saudara. Tempat tatahannya dibuat dari emas, cangkangnya dari emas. Dan itu disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi saudara, malaikat itu adalah ciptaan. Saudara bisa bedakan, malaikat itu adalah ciptaan. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, berarti dia bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Itu salah saudara. Yang kita percayai bahwa Yesus itu bukan ciptaan, Yesus itu adalah pencipta. Kenapa ini penting? Kalau kita berkata Yesus adalah ciptaan, dia tidak lebih daripada malaikat saudara dijadikan. Karena malaikat juga diciptakan, ada 3 malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Dan yang paling indah ini adalah Lucifer. Lucifer itu malaikat penyembah. Lucifer itu dia gerak saja bunyi, dia punya bunyi nada yang keluar sangat indah. Dan itu membuat dia sombong saudara. Dia merasa lebih daripada yang lain. Dan karena dia merasa lebih daripada yang lain, dia mau rebut tahta Tuhan. Dia merasa bahwa dia bisa gantikan Tuhan. Ketika dia melihat ada yang gantikan posisi dia dalam tim praise and worship, yang memuji menyembah, itu seringkali menjadi sasaran serangan dia saudara. Makanya dalam tim pujian penyembahan kita mesti selalu jaga hati, jaga kerendahan hati. Karena ini adalah tempat di mana Lucifer pernah terpleset saudara, gara-gara kesombongan. Gara-gara kesombongan dia jatuh saudara, karena ini dia sangat indah. Waduh, ini juga yang membuat tim altar, tim praise and worship itu mesti hati-hati juga. Mesti selalu jaga hati. Ketika kita bisa memuji menyembah Tuhan, ketika kita bisa dapatkan talenta untuk menyembah Tuhan, kita mesti selalu jaga hati kita. Jangan sampai itu menjadi sebuah kesombongan. Akhirnya kita juga terpleset, karena itu menjadi sasaran tembak daripada iblis saudara. Dikatakan, kuberikan tempatmu dekat kerub. Katakan kerub. Dekat kerub yang berjaga. Ya, jadi Lucifer itu tempatnya dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Jadi Lucifer tempatnya di mana? Dekat kerub yang berjaga. Kerub ini apa saudara? Kerub itu adalah malaikat juga, malaikat penghulu. Nah saudara tahu ini apa? Ini tabut perjanjian. Ini dibuat oleh Musa atas petunjuk daripada Tuhan waktu dia naik di atas gunung Sinai. Tuhan bilang, aku kasih engkau blueprint apa yang ada di sorga, engkau buat persis seperti apa yang ada di sorga, engkau buat miniaturnya, engkau taruh di bumi saudara. Dan ini gambaran daripada 2 kerub yang berjaga. Ya, 2 kerub yang berjaga, ini adalah tahtanya Allah. Makanya ini dikatakan mercy seat, tutup pendamaian. Ini di Israel pada zaman itu adalah ini tempat Tuhan bertahta, tempat Tuhan bicara, ini di sini saudara. Setiap tahun 1 kali ya orang Israel merayakan Yom Kippur, itu minggu depan. Mereka harus memercikkan ini darah 7 kali di sini. Ini tutup pendamaian. Supaya Tuhan tidak lihat mereka punya dosa. Di sini ada perintah Allah, di sini ada mana, di sini ada tongkat Harun, ini melambang pemberontakan orang Israel. Di sini ada darah, makanya Tuhan tidak lihat pemberontakan mereka, tapi Tuhan lihat ada darah, di situ ada pengampunan, di situ ada berkat. Ya. Nah, tapi saudara, Lucifer itu tempatnya di dekat sini. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah salah satu penjaga tahta Tuhan. Lucifer itu salah satu malaikat penghulu yang dia dekat sekali dengan tahta Tuhan, saudara. Ya, mungkin dulu ada 3, tapi karena dia jatuh, tinggal 2 di sini, saudara. Harusnya dia ada di sini. Dia tahu tahta Tuhan. Dia berdiam dekat tahta Tuhan. Dia ada di situ. Dia tahu ada di tahta Tuhan. Makanya orang ini sangat tahu tentang tahta Tuhan. Makanya dia tergiur untuk merebut tahta Tuhan.
ya, dari dosa kesombongan, dia pikir dia bisa, makanya dia mau rebut tahta Tuhan. Makanya dia tahu tahta Tuhan itu tentang apa. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, ini Lucifer, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Jadi dia mau merebut tahta Allah. Dia mau mengatasi semua malaikat-malaikat yang lain. Dia bilang, aku ini yang terbaik, aku layak untuk menggantikan, aku layak untuk duduk di tahta Allah. Dan waktu dia jatuh, saudara tahu, itu sepertiga daripada malaikat itu ikut. Sepertiga banyak tidak, saudara? Tapi sepertiga dengan 2/3 mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Sepertiga atau 2/3? 2/3 lebih banyak. Malaikat yang tidak jatuh jauh lebih banyak daripada malaikat yang jatuh. Amin, saudara. Arti yang ada buat hidup saudara juga jauh lebih banyak. Amin, saudara. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan engkau berjalan-jalan di tengah batu yang bercahaya-cahaya. Ayat 15. Engkau tidak bercelah. Wow. Dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh kekerasan, engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu yang bercahaya. Jadi dia dibuang, saudara. Dia dibuang, bukan lagi di situ, saudara. Nah, sekarang saya mau bawa kita melihat apa yang dia tahu tentang tahta Allah. Dikatakan ini, keadilan, katakan keadilan, dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi tumpuan tahtanya Tuhan itu apa, saudara? Keadilan dan hukum. Ya. Jadi kalau dikatakan tumpuan, artinya kalau tidak ada keadilan dan tidak ada hukum, maka tahta itu akan rubuh. Karena yang menjadi tumpuan itu artinya yang buat tahta itu tetap ada, artinya adalah ada keadilan dan ada hukum. Dengan kata lain, di sini berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang memegang hukum. Begitu Tuhan melenceng daripada keadilan dan Tuhan tidak pegang hukum, maka tahta Tuhan itu akan direbut, dia akan kehilangan tahtanya. Saudara bisa paham sampai sini? Ya. Nah, makanya saudara perhatikan kenapa waktu manusia ada di Taman Eden. Waktu manusia diciptakan, Tuhan mencintai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan sekalipun tidak sepowerful malaikat mungkin. Tapi manusia diciptakan adalah makhluk yang diciptakan paling tinggi, serupa dan segambar dengan Allah. Tuhan sangat mencintai manusia. Dan iblis tahu itu, saudara. Lucifer tahu itu. Kalau Tuhan itu sangat mencintai manusia. Makanya kenapa kalau saudara mau jadi Lucifer misalnya, atau jadi setan yang masuk di ular, kalau saudara mau mencobai manusia karena saudara cuma iri dengan dia, kira-kira cara paling cepat bagaimana supaya manusia itu hilang? Bagaimana? Kalau kita hanya mau buat manusia itu mati, pasti Lucifer atau ular itu akan bisik-bisik sama Adam. Adam, Hawa, lu kasih racun sudah, lu punya suami itu, lu suami jahat. Dia ada selingkuh sana, selingkuh dari siapa? Tidak ada yang lain, saudara. Dia tidak baik dengan lu. Lu bikin kopi sianida suka kasih dia. Begitu dia racun sama Adam, pasti selesai. Selesai sudah cerita manusia, betul tidak, saudara? Tapi kenapa ular tidak bisikan seperti itu? Tapi kenapa ular bilang, makan itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukankah Tuhan tidak mau kalian makan itu supaya kalian tidak jadi sama seperti Allah? Saudara tahu kenapa? Kenapa manusia tidak langsung dicobai untuk dibunuh, kan selesai. Tapi kenapa disuruh supaya gagal jatuh dalam dosa? Kenapa, saudara? Karena target utama daripada iblis sebenarnya bukan cuma manusia, tapi manusia dijadikan sebagai batu lompatan untuk menyerang Tuhan dan ambil tahta Tuhan. Saudara bisa mengerti ini? Kadang-kadang politik seperti itu. Ya, kelihatannya
begini, tapi ada tujuannya, saudara. Jadi manusia itu cuma dijadikan sebuah batu pijakan. Tuhan, kau kan mencintai manusia. Oke, sekarang aku buat manusia gagal. Nah, kalau dia gagal, engkau harus hukum dia. Engkau harus hukum dia karena engkau kan adil, Tuhan. Tahtamu kan tumpuannya adalah keadilan dan hukum. Hukum itu berkata, kalau dia gagal dia harus dihukum. Keadilan itu berkata, kalau dia berbuat dosa, dia harus dihukum. Kalau manusia gagal, engkau harus hukum dia. Tapi setan tahu, Tuhan itu penuh kasih. Dia menciptakan manusia dengan kasih. Dia berharap Tuhan itu, sudahlah saya tidak jadi hukum manusia. Sudah aku hapuskan, sudahlah aku ampuni dia. Tuhan, kalau engkau melanggar itu, tahta Tuhan runtuh, saudara. Dan dia berkata, aku akan merebut tahtamu, Tuhan. Karena engkau tidak adil. Dan saudara tahu, waktu manusia jatuh, Tuhan sepertinya sulit buat pilihan. Sebenarnya bagi Tuhan, untuk ampuni saja bisa, tapi dia akan tidak adil, saudara. Dia harus hukum manusia untuk menjalankan keadilannya. Dia hukum manusia diusir dari Taman Eden. Manusia harus ngalamin yang namanya bekerja keras, harus banting tulang, sampai harus mengolah tanah yang terkutuk, saudara. Mereka harus keluar jerilah, ya. Semua kutukan-kutukan mulai ada, mulai akibat dosa mereka mulai bisa sakit, mereka mulai dikalahkan oleh situasi, manusia mulai bisa bahkan binatang-binatang tidak takluk lagi sama manusia, bahkan nyamuk saja bisa gigit manusia, padahal manusia diciptakan berkuasa atas semua ciptaan. Manusia mulai ditaklukkan oleh keadaan itu karena hukuman yang harus dijalankan oleh Tuhan. Dan akhirnya apa, saudara? Tuhan buat sebuah statement di Taman Eden. Oke, mulai hari ini akan ada permusuhan antara keturunan ular dan keturunan daripada wanita ini. Benih daripada wanita ini. Kenapa benih wanita? Kenapa bukan benih daripada laki-laki? Harusnya benih itu laki-laki loh, saudara. Yang punya benih itu adalah laki-laki. Wanita tidak punya benih. Wanita cuma punya kandungan, ya. Benih itu laki-laki. Tapi kenapa Tuhan bilang benih wanita ini akan mengalahkan keturunanmu? Ini bicara tentang Yesus. Yesus lahir bukan karena benih manusia, tapi itu Allah yang menjadi manusia. Amin, saudara. Nah, Tuhan sudah menubuatkan, tapi iblis kan tidak tahu. Dia tidak tahu. Dia selalu cari tahu benih yang mana nih, benih yang mana nih. Makanya dia selalu buat peperangan. Setiap Tuhan buat rencana, dia berusaha gagalkan. Dia berusaha menciptakan manusia-manusia raksasa waktu zaman Nuh. Sampai Tuhan akhirnya harus ambil keputusan. Semua manusia harus dibinasakan kecuali satu keluarga yang masih murni, keluarga Nuh. Semuanya dibinasakan. Dan kemudian lahirlah bangsa Abraham. Mulai dicobai lagi, saudara. Sampai akhirnya Musa itu pun mau dibunuh. Iblis tidak tahu siapa. Tapi iblis tahu akan ada keturunan manusia yang mengalahkan dia. Maka dia selalu cari tahu. Dan dia mau kalahkan itu, saudara. Sehingga cerita sampai waktu Yesus lahir pun. Dia berusaha bunuh bayi-bayi yang ada. Dia pakai Herodes untuk membunuh semua bayi. Tapi itu tidak pernah bisa menggagalkan rencana Tuhan. Akhirnya Yesus lahir sebagai manusia. Allah menjadi manusia. Tapi dia terus dicobai. Nah, sampai akhirnya apa, saudara? Dia naik di atas kayu salib. Saudara tahu, waktu dia naik di atas kayu salib, itu adalah satu hikmat yang tidak pernah bisa dimengerti oleh iblis, saudara. Firman Tuhan berkata, salib itu adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Bagi dunia salib itu satu kebodohan. Tapi bagi Tuhan, salib itu adalah hikmat Allah. Hikmat yang dahsyat, saudara. Karena apa? Karena iblis tidak pernah bisa bayangkan. Iblis selalu cari cara untuk menjatuhkan Tuhan dengan menguji. Engkau kan adil, engkau adil. Kalau engkau adil, engkau harus hukum. Makanya waktu Ayub itu, saudara, setan kan selalu punya akses naik ke sorga. Setan ikut menghadap Allah. Tuhan, itu Ayub tuh. Ayo cobai dia. Jadi Tuhan mau tidak mau, Tuhan harus cobai dia. Ya, dia tidak sungguh-sungguh benar, Tuhan.
Jadi dia merasa dia penjaga tahtanya Allah. Dia tahu bahwa Allah itu adil, jadi dia selalu mencoba, Tuhan engkau kan adil, hukum dia. Makanya dia dikatakan dia pendakwa kita di hadapan Bapa di sorga. Makanya waktu Yesus ada di bumi, saudara tahu, dia juga dicobai oleh ahli Taurat orang Farisi. Saya percaya itu setan yang masuk dalam ahli Taurat orang Farisi, yang mempengaruhi pikiran mereka. Satu kali Yesus sedang ngajar di bait Allah pagi-pagi, mereka bawa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Guru, menurut aturan hukum Taurat, wanita yang berbuat zina ini harus dirajam sampai mati. Apa katamu? Saudara, mereka mau uji, engkau Tuhan yang adil atau tidak? Engkau memegang hukum atau tidak? Kalau engkau bilang rajam, engkau tidak mengajarkan kasih. Bukankah engkau selalu mengajarkan kasih? Kalau Tuhan bilang jangan dihukum, engkau melanggar hukum, engkau tidak adil. Sulit, cara tipuannya sama, cara kerjanya sama. Iblis dia selalu berusaha mencoba merebut tahta Tuhan dengan cara seperti itu. Dia selalu bilang, Tuhan engkau kan adil Tuhan, hukum dia. Hukum dia buat salah, hukum dia. Yesus bilang apa? Dia membungkuk ke tanah, dia tulis. Dan dia bilang gini, barang siapa dari kalian yang tidak berbuat dosa, lempar batu yang pertama. Kira-kira Tuhan langgar hukum tidak? Waktu Tuhan bilang, barang siapa yang tidak berbuat dosa, silahkan lempar batu yang pertama. Tuhan langgar hukum tidak? Tuhan langgar hukum tidak? Tidak, dia tidak langgar hukum. Dia bilang, oke, lempar. Tapi yang lempar pertama, orang yang tidak berbuat dosa. Dan firman Tuhan mencatat apa? Semua dari yang tua sampai yang muda, mereka akhirnya pergi. Karena mereka tidak ada yang berani untuk lempar. Karena mereka merasa mereka berdosa. Yesus tidak langgar hukum. Yesus tetap pegang hukum. Tapi Yesus juga bisa ngampuni karena apa? Yesus bilang, aku pun tidak menghukum kau. Karena apa? Karena dia tahu beberapa hari lagi dia akan naik di atas kayu salib untuk menebus dosa wanita ini. Amin, saudara. Saya tahu apa yang terjadi di atas kayu salib. Itu hikmat Allah yang terjadi. Jadi berabad-abad iblis selalu cari cara untuk menjatuhkan Tuhan dengan cara mendakwa manusia. Hukum dia. Dia menantikan saatnya di mana Tuhan gagal menerapkan keadilannya. Tapi di atas kayu salib sudah tahu apa yang terjadi. Mari kita baca Kolose pasal 2. Kolose 2 ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah. Ini siapa? Ini roh-roh jahat, saudara. Dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas. Jadi saudara tahu, yang selalu dipakai oleh iblis itu surat dakwaan. Tuduhan. Untuk, Tuhan engkau kan adil. Kalau adil hukum dia buat salah tuh Tuhan. Tuhan dia salah ini, engkau hukum dia, engkau hukum. Di atas kayu salib saudara. Disitulah hukuman itu dijalankan. Bukan hanya saat itu, tapi untuk kita semua. Semua penghukuman yang harusnya kita terima, Yesus bayar itu di atas kayu salib satu kali untuk selamanya. Dan waktu dia bayar itu saudara, dia bilang, sudah selesai. Saudara tahu apa artinya ini? Waktu dia berkata sudah selesai, iblis tidak bisa dakwah kita lagi di hadapan dia. Tahtanya tetap untuk selama-lamanya. Dia menjalankan keadilannya seadil-adilnya. Karena apa? Hukuman atas dosa manusia dijalankan atas manusia. Manusia yang sempurna, namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia naik di atas kayu salib, dia ambil semua dosa, dia ambil semua penghukuman. Dan penghukuman itu dijalankan di atas tubuh Yesus. Sehingga tidak ada alasan iblis berkata, engkau Tuhan tidak adil. Engkau Tuhan melanggar hukum. Tapi di atas kayu salib, keadilan dan hukum dijalankan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tapi bukan hanya itu. Kasih dan kesetiaannya, kasih karunia dan kesetiaannya juga dijalankan pada saat yang sama. Makanya caranya untuk mengalahkan iblis itu harus selalu dengan kasih karunia. Iblis sampai terbungkam di situ, saudara. Dia tidak punya akses lagi naik ke sorga.
Ya, kalau saudara baca Ibrani pasal 9 ayat 22, kita harus buka. Waktu Yesus mati, dia bawa darahnya naik ke sorga. Di bait Allah yang ada di sorga, dia percikkan darahnya sebagai imam besar. Untuk apa? Dikatakan untuk menguduskan bait Allah yang di sorga. Loh, kok di sorga mesti dikuduskan? Iya, karena apa? Karena sebelum salib, iblis bisa naik turun di sorga. Tapi waktu Yesus mati, dia naik ke sorga satu kali. Dia bawa darahnya, dia usir iblis dari sorga. Sehingga apa saudara? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sebab telah dilemparkannya para pendakwa kita. Amin saudara. Amin. Kapan itu terjadi? Waktu dia mati, dia bawa darahnya naik ke sorga. Iblis tidak punya akses lagi untuk mendakwa saudara. Jadi saudara begini, hari ini kalau Tuhan mengasihi saudara, kalau Tuhan mengampuni saudara, kalau Tuhan tidak lagi marah sama saudara, dia sama sekali tidak kompromi dengan dosa, tapi dia sedang menjalankan keadilannya. Saudara, dia menjalankan hukumnya. Karena apa? Hukum semua dosa sudah ditaruh di dalam tubuh Yesus. Sehingga hari ini ketika Tuhan mencintai hidup saudara, iblis tidak bisa protes saudara. Iblis tidak bisa dakwa saudara di hadapan dia. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ini Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ini Allah menjadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, dia tidak bisa mati saudara. Karena Allah tidak mungkin mati. Yang bisa mati manusia. Supaya oleh kematian Yesus, dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudara, waktu Yesus naik di atas kayu salib, maut sudah dikalahkan. Saudara tahu ketakutan terbesar manusia itu apa? Ibu daripada segala ketakutan apa? Takut mati, betul tidak? Semua ketakutan kalau ditarik akarnya, itu ada takut mati. Tapi kabar baiknya, di atas kayu salib, Yesus sudah kalahkan maut saudara. Sehingga hari ini saudara tidak perlu takut akan kematian lagi saudara. Amin saudara. Kalaupun tubuh kita mati, kita punya sebuah jaminan yang kekal. Kita tidak pernah akan mati untuk selama-lamanya. Amin saudara. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena apa? Takut kepada maut. Sebenarnya kita sepanjang hidup kita selalu dihantui ketakutan. Tuhan bilang apa? Kalau engkau tahu akan karya Kristus, engkau tidak harus lagi takut akan maut. Amin saudara. Hari ini Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah menanggung setiap kutuk. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Tapi faktanya hari ini, kenapa kita masih ada dalam kekalahan? Kalau gitu tidak perlu bertempur lagi dong. Iblis kan sudah dikalahkan. Ya. Tapi realitanya dalam hidup ini, sebenarnya kita anak-anak Tuhan seringkali masih mengalami kekalahan demi kekalahan dalam hidup ini. Siapa yang menyebabkan itu saudara? Kita mesti tahu bahwa hari ini iblis sudah dikalahkan tapi dia masih ada. Dia belum dimusnahkan. Dia masih ada saudara. Lucifer dan seluruh antek-anteknya itu sepertiga roh jahat itu masih ada saudara. Mereka belum dimusnahkan, nanti setelah kerajaan 1000 tahun mereka baru dimusnahkan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis. Dia berjalan keliling sama seperti singa. Saudara, kalau sama seperti itu berarti dia singa atau bukan? Bukan, cuma sama seperti, mirip. Ya kan? Artinya dia bukan, cuma dia menyerupai. Ya kan? Dia menyamar seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Kalau dia mencari orang yang dapat ditelannya, artinya ada yang tidak dapat ditelannya dan ada yang dapat ditelannya. Ya, dia cari orang, dia berjalan keliling. Mungkin keliling ke rumah saudara, keliling ke tempat kerja saudara, ya kan? Kita kan tidak lihat. Nah, yang lebih berbahaya mana? Setan yang memanifestasikan dirinya atau yang tidak memanifestasikan dirinya?
Sebenarnya kalau setan yang kelihatan itu gampang diusir, saudara. Yang lebih berbahaya itu setan yang tidak kelihatan dan kita tidak sadar, saudara. Makanya kalau orang sudah kesetanan, dia tidak sadar dia kesetanan, itu lebih berbahaya, saudara. Setan itu tidak bisa merasuk roh kita kalau kita orang lahir baru. Tapi dia bisa menyerang pikiran kita. Hari ini dia tidak punya akses naik ke sorga. Tapi dia bisa dakwah kita di pikiran kita hari ini. Itu jauh lebih berbahaya, saudara. Artinya begini, saudara. Ya, Tuhan bilang gini, sadar dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada yang tidak dapat ditelannya, saudara. Nah, ini siapa yang dapat ditelannya? Kita mesti tahu ini, saudara. Kita mesti tahu siapa yang dapat ditelan oleh singa ini, saudara. Dia singa ompong tapi dia masih bisa telan, saudara. Nah, ayat 7 bilang gini, coba kita naik satu ayat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara. Jadi dikatakan serahkanlah segala, artinya bukan cuma 50%, 70%, tapi semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab kalau kamu tidak menyerahkan segala kekhawatiranmu, kamu ini menjadi orang-orang yang menjadi mangsa daripada singa itu, saudara. Dengan kata lain, orang-orang yang bisa menjadi target mangsa daripada singa yang mengaum-ngaum itu adalah orang-orang yang tidak menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Ya. Kalau hidup kita selalu penuh dengan kekhawatiran, hidup kita selalu penuh dengan ketakutan, hidup khawatir itu normal. Tapi kalau terus-menerus dikuasai kekhawatiran, itu berbahaya. Karena apa, saudara? Karena waktu kita hidup terus dalam kekhawatiran, kita merasa bahwa kita menjalani hidup kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan dalam hidup ini. Dan saudara tahu, kita menjadi mangsa, target daripada singa bisa menelan hidup kita. Amin, saudara. Kalau kita tidak menyerahkan kekhawatiran kita, makanya khawatir itu normal, tapi belajar setiap hari untuk datang pada Tuhan dan serahkan segala kekhawatiran. Tuhan, aku tahu aku tidak mampu, Tuhan. Aku tahu aku tidak mengerti segala sesuatu, tapi aku tahu aku punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu yang aku tidak bisa lakukan. Bawa sama Tuhan, saudara. Amin, saudara. Karena kalau kita terus khawatir, itu menjadi sasaran empuk daripada singa itu. Bukan singa, iblis yang menyamar seperti singa. Ya, dia akan buat kita, dia akan menyerang jiwa kita. Kalau saudara tahu, kalau kita sudah khawatir, kekuatan kita itu dipindahkan sama dia. Dia itu tidak punya kuasa, saudara. Iblis itu tidak punya kuasa. Dia sudah dilucuti sampai dia ambil kuasa daripada orang-orang yang khawatir. Waktu kita khawatir, kalau saudara tidak percaya, waktu saudara khawatir, saudara seperti orang lemah, lumpuh, betul? Kalau saudara sedang depresi, saudara seperti orang lumpuh yang tidak bisa buat apa-apa. Di mana kuasa saudara? Itu diambil sama dia. Ya, makanya iblis tidak bisa menyerang orang-orang yang dipenuhi dengan sukacita. Tapi iblis bisa menyerang jiwa. Sekalipun dia orang percaya, tapi kalau dia terus-menerus dikuasai kekhawatiran. Ya, makanya tugas kita setiap hari ingatkan diri kita. Tuhan, aku tidak mampu, Tuhan, tapi aku tahu Engkau Tuhan yang mampu. Tuhan, aku bawa kekhawatiranku padamu. Aku bawa semua kekhawatiranku. Sebutkan, saudara, kekhawatiran akan apa? Kerjaan, rumah tangga, apalagi. Bawa sama Tuhan. Amin, saudara. Waktu sampai engkau bisa rasakan damai sejahtera. Ya, waktu engkau rasakan damai sejahtera, di situ semua celah untuk iblis serang hidup saudara itu ditutup sama Tuhan. Amin, saudara. Lawan dia. Lawan dengan apa? Bukan saudara tengking-tengking. Kalau dia setan yang kelihatan, saudara bisa tengking. Betul? Tapi kalau dia tidak kelihatan, saudara tidak bisa tengking. Lawan dia dengan apa? Iman yang teguh. Iman yang teguh ini di dalam bahasa Inggrisnya bukan sekedar iman, tapi the faith. Iman tertentu. Iman itu
Iman yang teguh ini iman apa saudara? Bukan iman, aku mau hari ini ada makan, percaya. Hari ini aku mau ada jalan keluar, percaya. Bukan saudara. Iman ini bicara tentang apa? Iman bagaimana kita dibenarkan. Bagaimana hari ini status kita di hadapan Tuhan. Karena iblis akan serang ini selalu. Dia akan tuduh saudara. Jadi gini saudara, sebelum dia bisa menyerang saudara, dia akan meragukan. Buat engkau ragu, siapa dirimu dalam Kristus. Ingat karya Kristus di atas kayu salib, membuat hari ini engkau dijadikan orang benar, amin. Engkau jadi kepunyaan Tuhan untuk selama-lamanya, amin. Tapi iblis akan buat engkau ragu, apalagi kalau engkau gagal. Apalagi kalau pas engkau jatuh, dia akan buat, engkau ini bukan orang benar. Tuhan itu tinggalkan engkau. Engkau ini bukan orang benar. Nah, firman Tuhan berkata, lawan dia dengan iman yang teguh. Ingatkan dirimu, aku hari ini ada dalam Kristus, bukan karena kebenaranku. Tapi aku ditebus oleh darah Yesus. Hari ini aku adalah orang benarnya Tuhan. Amin saudara. Lawan dia, ingatkan diri saudara. Waktu engkau ingatkan diri saudara, dia tidak punya akses untuk menyerang hidup saudara. Sebab kamu tahu, katakan saya tahu. Apa yang perlu kita tahu? Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang, maksudnya apa? Kadang-kadang kita gini saudara, waktu kita ngalami masalah, kita merasa aduh Tuhan, beta persoalan paling besar. Kayaknya itu orang kok enak-enak ya, dia hidup kok santai-santai, kok enak semua seperti tidak ada masalah. Beta hidup ini kok tiap hari sama masalah. Pernah tidak saudara ngalami seperti itu? Saudara mulai compare, banding-bandingkan masalah. Saudara merasa aduh Tuhan kayaknya beta sendirian ini. Beta ini orang yang paling malang di dunia. Aduh beta ini kayaknya semua orang saudara yang seperti beta ini. Ada tidak saudara? Iblis akan kasih pikiran itu seolah engkau yang paling malang. Engkau itu yang paling terisolasi. Saudara lihat kisah Elia. Kapan dia mau bunuh diri? Waktu dia merasa, Tuhan saya udah kerja keras, saya udah melayani Tuhan. Tapi kenapa aku ini seperti seorang diri saja? Di antara semua orang Israel aku seorang diri saja. Tuhan bilang apa? Elia, siapa bilang kamu seorang diri? Ada 7.000 orang yang sama seperti kamu. Saudara, Tuhan bilang apa? Kalau engkau mengalami persoalan, itu bukan cuma engkau sendiri. Semua orang di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Amin saudara? Jadi tidak perlu besar-besarkan persoalan saudara. Yang perlu engkau sadari apa? Makanya kita tidak boleh sendirian. Kita mesti ada komunitas. Kita mesti ada komunitas yang bisa saling mendukung kita. Kalau engkau sendiri-sendiri terus kemana-mana, engkau jadi sasaran tembaknya dia saudara. Saya tidak perlu teman, saya bisa kuat sendiri. Tidak bisa saudara. Kita butuh komunitas yang bisa kuatkan kita. Kita butuh orang-orang yang bisa memberikan kita masukan, nasihat-nasihat. Amin saudara? Orang-orang yang selalu ingatkan kita. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa. Dia bukan singa. Siapa singa sejati? Siapa? Singa dari Yehuda siapa? Yesus. Dia cuma menyamar. Tapi di dalam Alkitab juga ada yang menjelaskan tentang singa. Ya, biarkan Alkitab menjelaskan Alkitab. Mari kita buka di dalam Amsal. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Jadi Alkitab menggambarkan kalau singa sedang mengaum, itu menggambarkan bahwa raja sedang marah. Tetapi kebaikannya adalah seperti embun yang turun ke atas rumput. Jadi kalau singa sedang mengaum, itu menggambarkan raja yang sedang marah. Siapa raja kita? Yesus. Ya, raja di atas segala raja. Amsal 20. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti apa? Raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya. Jadi singa muda yang meraung-raung atau mengaum itu menggambarkan raja yang sedang marah. Kalau raja sedang marah itu bahaya saudara. Apa artinya kalau kita konekkan tadi? Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Apa artinya? Jadi saudara, hari ini kita tidak bisa lihat dia. Karena dia roh. Tapi dia ada. Dan dia hari ini bisa berjalan keliling. Dia tiupkan
auman-auman itu. Jadi saudara gini, kalau singa itu sungguh-sungguh mau cari makan, bagaimana caranya? Kalau dia ada rusa di situ, dia mengaum, rusa lari tidak? Pasti lari saudara. Kok mau cari makan kok mengaum? Yang pertama, dia bukan singa sejati. Yang kedua, dia sudah ompong. Yang ketiga, dia cuma mau tipu. Jadi ingat, iblis itu caranya adalah dengan tipu. Kalau kita termakan tipuannya, bagaimana tipuannya? Yang pertama adalah dia menyamar, dia mau tebarkan teror. Terornya seperti apa? Dia selalu ingatkan kita, Tuhan itu sedang marah dalam hidupmu. Dia Bapa yang sedang meninggalkan engkau. Lihat hidupmu hari ini. Engkau tidak keluar-keluar dari masalahmu. Sakitmu tidak sembuh-sembuh. Ini karena Tuhan marah dalam hidupmu. Tuhan sedang hukum engkau. Oh, hati-hati, engkau bahaya. Sedikit lagi engkau mati. Sedikit lagi engkau binasa. Oh, hati-hati engkau. Selalu ada pikiran tuduhan-tuduhan. Ingat, dia mulai tipu, dia gambarkan bahwa Tuhan sedang marah dalam hidupmu. Tuhan sedang mau tinggalkan engkau. Apalagi kalau engkau gagal. Itu kan engkau gagal. Hati-hati, habis ini engkau habis kau. Tuduhan itu mulai masuk, tuduhan itu mulai masuk, tuduhan itu mulai masuk. Sampai engkau jadi down. Engkau jadi lemah. Saya mau tanya sama saudara, apakah hari ini Tuhan masih marah sama kita? Kenapa dia tidak marah lagi? Karena 2000 tahun yang lalu, semua murka itu sudah ditanggungkan di atas tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Hari ini Tuhan tidak lagi murka sama saudara, bukan karena dia kompromi dengan dosa. Ingat, dia Allah yang adil. Tapi keadilannya sudah dijalankan di atas tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Sehingga hari ini keadilannya berkata, aku mau mencintai manusia. Dan itu keadilan dia yang berbicara hari ini buat saudara. Justru kalau dia tidak mencintai saudara, dia sedang tidak adil. Dia sedang tidak adil karena apa? Dia sedang, karya Yesus itu seperti tidak ada artinya saudara. Amin saudara. Amin. Tapi iblis mau kita tidak tahu itu. Makanya dia selalu tiupkan. Apalagi engkau sedang mengalami banyak masalah, engkau sedang mengalami kegagalan. Dia mulai tiupkan. Hari ini Tuhan sedang marah sama hidupmu. Hari ini Tuhan tinggalkan engkau. Hari ini Tuhan sedang membalikkan badannya dari hidupmu. Saudara, firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin saudara. Kalau kita berkata hari ini Tuhan tidak lagi marah sama kita, kenapa? Banyak anak-anak Tuhan masih mengalami hidup seperti ada di bawah kutuk, saudara. Hidup seperti ada di bawah kutukan yang seperti tidak pernah bisa keluar, saudara. Ya atau ya, seperti burung pipit mengirap, burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi saudara, kutuk itu tidak bisa kena kalau tidak ada alasan. Tidak bisa tiba-tiba, orang ini kena kutuk. Tidak bisa saudara, harus ada alasan. Harus ada dasar. Dan di dalam perjanjian hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, Tuhan punya dasar untuk memberikan kutukan buat manusia. Ketika manusia itu gagal melanggar perintah Allah, maka hidupnya seperti ada kutukan. Apa yang dikerjakannya tidak pernah berhasil. Hidupnya seperti ada kutukan dalam hidupnya, dia mengalami sakit terus, rumah tangganya terus mengalami perpecahan. Seperti ada kutukan dalam hidupnya. Karena apa? Di dalam perjanjian lama, pelanggaran terhadap hukum Allah, konsekuensinya adalah kutukan, saudara. Tapi, waktu di atas kayu salib, Yesus sudah menanggung setiap kutuk itu. Galatia 3:13 berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dia sudah ambil semua kutuk itu. Sehingga bagi kita hari ini harusnya apa? Tidak ada lagi kutuk. Tidak ada kutuk bagi orang percaya hari ini. Tapi fakta realitanya, kenapa masih kita sering lihat anak-anak Tuhan, orang percaya hidupnya masih seperti ada di bawah kutuk? Alasannya apa? Firman Tuhan berkata, seperti burung pipit mengirap. Apa hubungan burung pipit dengan kutuk? Apa hubungan burung pipit dengan kutuk? Tuhan Yesus menjelaskan ini. Matius 10:29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor berapa? Seduit. Jadi 2 ekor berapa? Seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Di dalam Injil Lukas disebutkan juga, saudara. Coba
Bukankah burung pipit dijual berapa? 5 ekor? 2 duit. Tadi 1 duit berapa ekor? 2. Berarti kalau 2 duit dapat berapa ekor? Kalau satu duit dapat 2 ekor, kalau 2 duit dapat berapa? 4, betul? Tapi kenapa ini 5? Bonus. Kenapa bonus? Karena barang murah. Kalau saudara mau cuci gudang, mau obral, tidak mungkin saudara jual semakin banyak semakin mahal, betul? Kalau saudara mau cuci gudang, barang-barang mau cuci gudang kasih habis. Beli 1, beli 1.000 dapat 2, beli 2.000 dapat 5. Kalau beli 3.000 mungkin dapat 10, saudara. Kalau beli tambah banyak kasih habis sudah. Itu artinya apa? Barang tidak berharga, kasih habis cepat. Barang cuci gudang. Firman Tuhan bilang, burung pipit itu adalah barang seperti sesuatu yang sangat tidak berharga. Diobral. Tapi firman Tuhan bilang, Yesus bilang, demikian tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah. Di Injil ini dikatakan bahwa dia tidak izinkan 1 ekor burung pipit pun jatuh kalau tidak sekehendak dia. Terus apa hubungannya dengan kutuk, saudara? Begini, saudara. Kalau kita melihat nilai diri kita lebih rendah daripada burung pipit. Dengan cara apa? Kalau engkau hari ini masih meragukan kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau masih berkata bahwa hari ini Tuhan tinggalkan aku. Hari ini Tuhan tidak perhatikan hidupku. Hari ini Tuhan sedang marah sama aku. Hari ini Tuhan sedang tidak ada buat aku. Berarti engkau sedang melihat dirimu lebih rendah daripada burung pipit. Ketika engkau melihat dirimu lebih rendah daripada burung pipit, di situ sepertinya kutuk bisa ada. Karena apa? Iblis itu akan selalu kasih tahu dalam hidup saudara. Ingat, caranya adalah untuk membuat saudara dan saya meragukan kasih Allah di dalam hidup saudara. Dia akan buat saudara seperti lebih rendah daripada burung pipit. Dia akan buat saudara seperti engkau tidak berharga di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan bisa tinggalkan engkau. Tuhan bisa biarkan engkau berjalan sendiri. Tuhan tidak menyertai engkau ketika engkau menghadapi masalah ini. Tuhan buat engkau seperti hidupmu berantakan. Tuhan tidak peduli dengan hidupmu. Waktu engkau mengalami masalah, Tuhan tidak ada. Itu adalah engkau sedang ditiupkan oleh iblis. Perkataan-perkataan yang membuat engkau merasa lebih rendah daripada burung pipit. Dan itu membuat hidupmu seperti ada di bawah kutuk. Bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Makanya caranya bagaimana, saudara? Caranya adalah kita harus selalu menyadari kasih Tuhan setiap hari, setiap saat di dalam hidup ini. Amin.